Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bapak Ibu dosen mata kuliah evaluasi gizi dan pengolahan pangan, serta teman-teman semuanya. Sebelum mulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Natasha Wana Asmawati. Saya merupakan mahasiswi program studi teknologi pangan dan hasil pertanian angkatan 2020 dengan nomor induk mahasiswa 20 garis miring 456 438 garis miring TP garis miring 12733. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal dengan topik lipid. Seperti yang sudah tampil di PowerPoint, saya akan membahas mengenai jurnal yang berjudul Effect of Radiation Treatment on the Lipid Composition and Nutritional Quality of Cotton. Berikut saya tampilkan mengenai potongan jurnal, dan juga jurnal yang saya pilih ini termasuk dalam jurnal Food Chemistry, di mana jurnal ini ditulis oleh Wei Jia, Qingyan Shi, dan Lin Shi yang sudah dipublikasikan pada tanggal 17 Februari 2021. Dan saya juga sudah menampilkan nama doanya. Selanjutnya, yang pertama akan saya bahas mengenai introduction atau pendahuluan. Saat ini, industri daging tumbuh sangat pesat. Hal itu dikarenakan meningkatnya permintaan masyarakat. Salah satu jenis daging yang menarik perhatian masyarakat yaitu adalah daging kambing. Ketertarikan masyarakat terhadap daging kambing itu semakin meningkat karena melimpahnya nutrisi yang ada di dalamnya, seperti protein dan lipid. Meskipun nutrisinya yang melimpah, ternyata industri daging memiliki tantangan yang sangat luar biasa, yaitu dalam hal pengawatan. Hal itu disebabkan daging rentan terhadap kontaminasi mikrobia dari berbagai sumber. Maka dari itu, untuk menangani tantangan tersebut, industri itu harus melakukan sebuah upaya agar daging tidak terkontaminasi. Salah satu teknik dekontaminasi non-thermal yang paling menyeluruh dalam industri pangan adalah iradiasi, di mana iradiasi adalah salah satu cara yang aman dan efektif untuk memperpanjang umur simpan daging, baik itu daging segar maupun produk daging. Muncul sebuah pertanyaan, mengapa sih iradiasi itu bisa dibilang salah satu cara yang aman? Karena menurut WHO, dosis iradiasi itu tidak akan lebih dari 10 kg, yang umumnya itu tidak akan mengubah keamanan pangan. Bila iradiasi dapat menyebabkan perubahan komponen produk pangan, terutama lipid dan protein, maka ia akan tetap dapat mempertahankan kualitas asli dari daging tersebut. Salah satu komponen nutrisi yang melimpah pada daging kambing yaitu adalah lipid. Lipid merupakan konstituen utama dalam daging yang memiliki peran sangat penting dalam proses seluler dan aktivitas fisiologi. Selanjutnya, dalam penelitian, lipid itu menggunakan alis strategi yang disebut dengan lipidomik. Lipidomik merupakan alis strategi yang digunakan untuk mengidentifikasi pangan dan mengeksplorasi komposisi lipid dari sumber biologis yang berbeda. Selain itu, terdapat liquid chromatography mass spectrometry yang merupakan alat pendeteksi yang sensitif dan selektif untuk identifikasi dan kuantifikasi jejak lipid dalam pangan. Selanjutnya, tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi secara komprehensif spesies-spesies molekul lipid dalam daging kambing yang diiradiasi berdasarkan pendekatan lipidomik yang tidak ditargetkan oleh UHPLC di orbitra. Kemudian, kuantifikasi mutlak dari lipid signifikan menggunakan standar internal isotop dan perubahan dinamis yang terjadi pada daging kambing setelah perlakuan iradiasi akan selalu dipantau. Selanjutnya, manfaat dari hasil penelitian ini adalah untuk membantu memahami komposisi lipid dalam daging kambing yang diiradiasi, menjelaskan mengenai jalur metabolisme, dan memberikan informasi untuk penerapan iradiasi dalam pengawatan daging. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai material dan metode. Yang pertama saya bahas adalah material dan reagen. Material dan reagen yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yang pertama adalah asenatril, yang kedua adalah metanol, yang ketiga ada amonium format, yang keempat adalah SPLC grade methyl tertial butir, yang kelima adalah isopropanol, yang keenam adalah milik filter membran yang berukuran 0,22 mikrometer, yang ketujuh adalah lipid internal standar mixture, yang kedelapan adalah deuteratus standar. Selanjutnya, mengenai sampel collection. Jadi pembuatan sampel untuk penelitian ini itu menggunakan 12 kambing jantan Hingshan dari China yang tidak dikepiri. Dengan rata-rata bobot hidupnya itu 45 plus minus 2 kg dengan usia 30 bulan. Saat disembelih, sampel longisimus dari situ dikumpulkan. Kemudian setelah 24 jam postmortem, sampel tersebut ditransfer ke laboratorium dengan suhu 2 hingga 4 derajat Celcius. Selanjutnya, jaringan ikat dan lemak selain yang terlihat itu harus dihilangkan. Selanjutnya, sampel kemudian dipotong-potong dengan ukuran 5 x 4 x 1 cm, lalu dikemas dalam kantong vakum nilon atau polyethylene.
Kemudian sampel itu dibagi menjadi 5 grup untuk treatment iradiasi sinar gamma dengan 12 ulangan biologis pada setiap kelompoknya. Selanjutnya, yaitu ada mengenai iradiasi treatment. Iradiasi itu dilakukan dengan sinar gamma dengan sumber kobalt dan waktunya itu sekitar 2 jam. 5 sampel yang udah dibuat tadi diberi perlakuan iradiasi dengan dosis yang berbeda-beda, yaitu 0, 1, 2, 4, dan 6 kg, serta kelima sampel itu diberikan nama masing-masing atau dicirikan dengan A, B, C, D, dan E. Setelah dilakukan iradiasi, kelima sampel itu lalu dikembalikan kembali ke pendingin dengan suhu 4 derajat Celcius dan segera dibawa ke laboratorium. Untuk melakukan analisis lipidomik, sampel itu harus dihomogenkan secara halus dengan penggiling kriogenic selama 10 menit pada 6000 rpm dan disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai extraction of mask lipid. Jadi, untuk mengekstrak lipid itu digunakan metode ekstraksi 2 fase, di mana proses ekstraksi itu dimulai dari aliquot dari 1 gram daging kambing yang dihomogenisasi ditimbang dalam tabung sentrifugase berukuran 50 mili dan 20 mikroliter larutan campuran standar internal. Selanjutnya, 4 mili metanol itu ditambahkan ke dalam sampel, kemudian dihomogenisasikan dengan vortex selama 1 menit dan dilakukan ultrasonikasi selama 10 menit. Selanjutnya, sebanyak 5,2 mili MBK ditambahkan ke dalam sampel lalu diaduk dengan penuh tenaga selama 1 menit. Kemudian, campuran tersebut akan dikocok selama 1 jam dalam osilator untuk mengekstrak lipid dari sampel daging kambing secara sempurna. Selanjutnya, sebanyak 40,8 mili ultra pure water ditambahkan agar dapat membentuk sistem 2 fase. Kemudian setelah didiamkan selama 20 menit pada suhu kamar, sistem kemudian disentrifugasi pada kecepatan 10.000 rpm pada suhu 20 derajat Celcius selama 15 menit. Bagian atas fase organik itu dikumpulkan dan dipindahkan ke tabung sentrifugasi baru. Lalu larutan campuran ekstraksi kembali ditambahkan pada lapisan paling bawah dan langkah ekstraksi itu diulang kembali. Kemudian lapisan paling atas itu dicampur dan dikeringkan dengan nitrogen. Setiap sampel kering itu kemudian disuspensikan dalam 1 mili asenotril atau isopropanol atau H2O dan selanjutnya larutan akan disaring dengan menggunakan membran yang berukuran 0,22 mikrometer sebelum analisis UHPLC ke orbitrap. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai quality control. Jadi quality control sampel itu digunakan untuk memantau stabilitas dan pengulangan proses akuisisi data sebagai representasi yang tidak bias dari seluruh rangkaian sampel. Selain itu, quality control sampel terdiri dari ekstrak lipid yang sama dari setiap sampelnya. Pada awal sequence itu terdapat 10 suntikan dari quality control itu yang sama itu dipersiapkan untuk dianalisis. Kemudian suntikan quality control sampel itu dilakukan setiap 6 sampel. Selanjutnya, urutan dari pemberian suntikan quality control sampel itu dilakukan secara random. Hal itu dilakukan untuk memastikan bila penyimpangan instrumental itu tidak akan mengaruhi hasil analisis. Selanjutnya adalah mengenai UHPLC di orbitrap method. Jadi sampel itu akan dianalisis menggunakan ultimeter 300 UHPLC Dionex yang digabungkan dengan spektrometer massa Q orbitrap dengan sumber ionisasi Hesi. Ekstrak lipid itu akan dipisahkan pada kolom C18 pada suhu 55 derajat Celcius dan volume injeksi sebesar 5 liter. Lalu ada 2 mobil fase. Mobil fase yang pertama adalah mobil fase A, yang terdiri dari asenotril atau H2O dengan 10 milimolar amonium format. Lalu mobil fase yang kedua adalah mobil fase B, yang terdiri dari isopropanol atau H2O dengan 10 milimolar amonium format. Lalu ada data LC-MS, di mana dia itu diperoleh dari pemindahan positif dan negatif yang terdiri dari pemindahan MS tunggal diikuti oleh beberapa pindahan MS per MS yang berkandung pada data. Lalu ada namanya parameter akuisisi MS lengkap yang isinya sebagai berikut seperti sheet plus flow rate pada 48 RB pada mode positif, 35 RB pada negatif mode, spray voltage 3,5 kV pada positif mode, 3 kV pada negatif mode. Lalu capillary temperature pada suhu 320 derajat, aus glass flow-nya pada 10 RB, mass range-nya 200 hingga 2000 ampere, pola MS resolution itu ada 70.000 fPm, squadron resolution-nya itu ada 17.500 fPm. Selanjutnya kita akan beralih pada bahasan result and discussion. Jadi pada result and discussion saya akan membahas 6 hal
pokok bahasan, yaitu Untargeted Lipidomic Profiling of Irradiated Godwin Sample Composition, Identification of Godwin Sample by Chemometric Analysis, Interpretation of Pathway, Quantification Analysis and Dynamic Changes of Significant Lipid During Irradiation, dan yang terakhir adalah Validation of the Untargeted Lipidomic Method. Yang pertama saya akan bahas mengenai Untargeted Lipidomic Profiling of Irradiated Godwin Sample Composition. Jadi profiling lipidomik itu yang tidak ditargetkan dari sumber daging menggunakan strategi analitik dilakukan untuk memantau perubahan komposisi lipid daging kambing dengan perlakuan irradiasi. Selanjutnya, informasi lipid itu diperoleh dari mode ion positif dan mode ion negatif, di mana telah terdeteksi sebanyak 322 puncak dalam mode ion positif dan 256 puncak pada mode ion negatif. Selanjutnya, lipid itu akan ditugaskan ke 8 subkelas yang terdiri dari kolesterol ester, koenzim Q, monoasilgliserol, diasilgliserol, triasilgliserol, heksasilseramat, sphingosine bases, disulfosfadilgliserol, disulfosfadidylinositol, disulfosfadidyl etanoamin, disulfosfadidyl choline, fosfadidyl inositol, fosfadidyl choline, fosfadidyl etanoamin, fosfadidyl serin, fosfadidyl gliserol, ceramide, dan sphingomyelin. Lalu kita bisa dilihat di sini ada figur 1. Jadi ini adalah tentang jumlah lipid yang teridentifikasi pada ion positif, dan sebelah kanan ini adalah jumlah lipid yang teridentifikasi dalam mode ion negatif. Berdasarkan figur 1, itu sinyal mode ion positif itu dikaitkan dengan kolesterol ester, koenzim Q, monogliserol, diasilgliserol, triasilgliserol, heksasilseramide, sphingosine bases, sphingomyelin, ceramide, fosfatidyl etanoamin, disulfosfadidyl choline, fosfatidylserin, fosfatidylgliserol, fosfatidyl inositol, fosfatidyl etanoamin, fosfatidyl choline. Lalu pada sinyal model ion negatif itu dikaitkan dengan sphingomyelin, ceramide, disulfosfadidylgliserol, disulfosfatidyl inositol, disulfosfatidyl etanoamin, disulfosfatidyl choline, fosfatidylserin, fosfatidylgliserol, fosfatidyl inositol, dan fosfatidyl etanoamin. Lalu kita akan beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai Identification of Godwin Samples by Chemometric Analysis. Jadi chemometric merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi profiling lipid yang diperoleh dengan analisis LC-MS. Jadi setelah kita menghitung RSDG atau Relative Standard Deviation di antara 12 ulangan teknis untuk semua puncak, maka nilai relatif standar deviasi yang dipilih itu dari setiap puncak untuk normalisasi itu yang nilainya kurang dari 30%. Selanjutnya, pada fitur yang tersisa itu akan dianalisis dengan initial one-way ANOVA untuk menghilangkan fitur yang tidak signifikan, yaitu yang nilai ROA-nya itu lebih dari 0,05. Lalu, pada daerah area puncak yang ternormalisasi itu akan dipertahankan dengan PCA dan PLSDA dengan singkat. Selanjutnya pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai PCA dan PLSDA. Oke, jadi yang pertama adalah PCA. PCA itu adalah Principal Component Analysis yang merupakan metode tanpa pengasan dan biasanya itu digunakan untuk merencanakan pengelompokan atas dasar hubungan timbal balik alami antara sampel. Bisa kita lihat di sebelah kiri atas, itu ada figur 2A yang merupakan plot skor PCA dari molekul lipid. Figur tersebut menunjukkan bahwa 5 grup sampel daging kambing yang diberi perlakuan berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara grup sampel. Perbedaan tersebut dijelaskan pada presentase variasinya yang dihitung dari dua komponen utama, yaitu PC1 dan PC2, yaitu sebesar 0,396 dan 0,223. Nah, itu plot skor PCA itu juga menunjukkan ketatnya agregasi dari kisi sampel. Hal itu mengungkapkan minimnya penyimpangan instrumental dalam proses analisis dan juga terdapat stabilitas serta keandalan yang cukup untuk mendeteksi lipid yang disaring selama proses analisis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai PLSDA atau Partial Least Square Discriminant Analysis. Jadi berbeda dengan PCA tadi, PLSDA itu merupakan metode dengan pengawasan. Selanjutnya, PLSDA itu menunjukkan tingkat pemisahan kelompok yang lebih tinggi dan menjelaskan variabel yang bertanggung jawab untuk klasifikasi. Selain itu, PLSDA dapat memaksimalkan covariance antara kumpulan data X dan keanggotaan kelas Y. Bisa kita lihat di sini ada figur B yang terletak di pojok kiri bawah mengilustrasikan plot skor PLSDA. Figur tersebut menunjukkan bila terdapat
discriminatory power yang lebih tinggi berdasarkan dua komponen utama, dengan nilai R kuadrat Y 0,994 dan Q kuadrat yaitu adalah 0,988. Kemudian di sini ada Fico 2C, yaitu merupakan validasi model PLSDA dengan uji permutasi 200 pengalaman. Jadi Fico 2C itu menunjukkan validasi silang dengan 200 uji permutasi. Hasil validasi silang tersebut menunjukkan bahwa ada intercept R2 dan T2 adalah 0,124 dan minus 0,373. Hal itu tuh membuktikan bahwa model PLSDA adalah model yang dapat diandalkan tanpa terjadinya overfitting, sehingga model PLSDA itu cocok untuk menilai perbedaan antara grup sampel. Lalu terdapat tabel S1 dan S2 pada appendix A, namun sayangnya saya tidak bisa untuk menampilkannya pada PowerPoint dikarenakan tabelnya yang terlalu besar, sehingga saya tidak bisa menampilkannya. Jadi kedua tabel tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 12 variabel subclass lipid itu adalah ceramide, diacylglycerol, disofosfatidil kolan, disofosfatidil etanoamin, fosfatidil kolan, fosfatidil etanoamin, fosfatidil inositol, sphingomyelin, sphingosindase, terus fosfatidil gliserol, fosfatidil serin, dan triacylglycerol itu memiliki kontribusi yang signifikan dan bertanggung jawab terhadap variasi di antara 5 sampel grup. Selanjutnya, ini adalah Fico 2T mengenai heatmap dari individual lipid. Jadi, Fico 2T itu mengilustrasikan heatmap dari individual lipid. Heatmap ini dibuat untuk memvisualisasikan variasi yang akan menjadi lebih baik. Heatmap tersebut dibuat untuk menggunakan area puncak lipid signifikan dalam 5 daging kambing yang diiradiasi. 5 sampel daging kambing yang diiradiasi. Selanjutnya, figur 2D itu berhubungan dengan 5 grup sampel yang dicirikan dengan nama tadi, A, B, C, D, dan E yang mewakili iradiasi perlakuan dosis yang berbeda, yaitu 0, 1, 2, 4, dan 6 kg. Warna sel pada peta sesuai dengan jumlah lipid yang terkandung. Skala dengan rentang itu adalah minus 1,5 hingga 1,5. Hal itu mewakili tren area puncak lipid setelah transformasi logarithmik. Jadi warna di sini itu juga ada pengaruhnya. Jadi warna merah itu akan menunjukkan tinggi dan warna biru itu akan menunjukkan rendah. Jadi figur 2D itu menunjukkan bahwa sebanyak 70 lipid memiliki tingkat yang lebih tinggi pada iradiasi 0 kg daripada yang lain. Sedangkan pada 104 lipid yang tersisa itu menunjukkan area puncak yang lebih rendah pada iradiasi 0 kg. Jadi secara keseluruhan, itu ada pemisahan yang nyata antara 5 kelompok, menunjukkan bahwa model PCA dan PLSDA itu dapat diselesaikan untuk mengkarakterisasi perbedaan antara kelompok sampel. Hasil identifikasi itu mengungkapkan bahwa keragaman dan kompleksitas yang besar dari kategori lipid daging kambing itu yang diiradiasi ditinjau dari struktur dan komposisi kimianya. Selanjutnya, mengenai asam lemak esensial. Asam lemak esensial terdapat pada 16 lipid tertentu. Contohnya itu adalah asam arachidonat yang ada pada fosfatidil choline, di mana hasilnya itu menunjukkan bahwa area puncak lipid itu dalam kelompok sampel yang udah diiradiasi itu mengalami peningkatan yang signifikan, di mana area puncaknya itu menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan grup sampel lain yang belum tidak diiradiasi. Secara luas, itu dikatakan bahwa asam lemak esensial, APA, DPA, dan DHA itu sangat penting untuk reaksi biokimia dan harus disediakan oleh pangan. Fosfolipid yang mengandung DHA memberikan efek nutrisi dan fisiologis yang penting, seperti efek anti-obesitas, anti-asam lemak, meningkatkan fungsi kognitif, mengoptimalkan sistem penyesalan terkait membran. Kemudian selain itu, DHA pada fosfatidil choline itu juga menjadi core nutrien untuk fungsi otak manusia, perkembangan saraf, dan ketajaman visual. Selain itu juga dia membantu memperjelas potensi manfaat dari efek iradiasi pada daging kambing. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu ada mengenai interpretation of pathway. Interpretation of pathway itu dilakukan untuk memperjelas perubahan jalan metabolisme dari daging kambing setelah diberi perlakuan iradiasi. Jadi sebanyak 174 differential lipid itu akan dipindahkan ke metaboloanalysis 4.0 untuk mendapatkan informasi yang cocok.
Jadi untuk mengidentifikasi jalur metabolisme yang relevan, lipid ini akan diidentifikasi menurut analisis topologi jalur yang didasarkan pada yang pertama adalah raw value dan impact value. Selanjutnya di sini ada tabel 1 yang dimana ia mengilustrasikan mengenai analisis jalur signifikan lipid dalam daging kambing yang telah diradiasi. Tabel tersebut menunjukkan bahwa lipid-lipid yang memiliki perbedaan signifikan itu akan terlibat dalam 7 jalur metabolisme. 7 jalur metabolisme tersebut antara lain adalah glycosphospholipids metabolisme, sphingolipid metabolisme, linoleic acid metabolisme, alpha-linolenic acid metabolisme, glycosphatidyl inositol atau GPI enzyme biosintesis, glycerol phospholipid metabolisme, dan arachidonic acid metabolisme. Lalu jalur metabolisme yang paling relevan itu yang berkisar dengan raw value kurang dari 0,05 dan impact value yang lebih dari 0,01 yaitu adalah glycerol phospholipid metabolisme dan sphingolipid metabolisme. Lalu di sini ada figur 3 yang mengilustrasikan mengenai jalur metabolisme lipid signifikan dalam daging kambing yang diiradiasi. Pada sebelumnya kan saya sudah memberitahu bahwa jalur lipid yang relevan yaitu ada glycerol phospholipid dan sphingolipid metabolisme. Lalu pada figur 3 ini tunjukkan bahwa fosfatidyl etanolamin, lisofosfatidyl etanolamin, fosfatidyl kolan, lisofosfatidyl kolan, dan fosfatidyl serin itu utamanya terlibat pada glycerol phospholipid metabolisme. Lalu sphingomyelin, ceramide, dan sphingosine base itu terlibat pada sphingolipid metabolisme. Lalu pokok bahasan yang keempat itu adalah mengenai quantification, analysis, and dynamic changes of significant lipid during irradiation. Jadi untuk menganalisis perubahan dari komposisi lipid pada daging kambing yang diiradiasi penelitian itu menggunakan UHPLC, The Orbiter of Quantitative Lipidology. Lalu di sini ada figur 4. Di figur 4 itu merupakan visualisasi dari heatmap setiap subkelas lipid. Figur 4 itu menunjukkan bahwa semua subkelas lipid mengalami perubahan yang signifikan dengan nilai rho itu kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variasi metabolisme pada iradiasi daging kambing berlaku pada 10 lipidom. Kemudian pada dari triacylglycerol, fosfatidylcholine, fosfatidyl etanolamine, isofosfatidyl etanolamine, ceramide, lisofosfatidylcholine, dan sphingosine meningkat pada grup iradiasi. Sedangkan kadar di acylglycerol, fosfatidylglycerin, fosfatidylglycerol, fosfatidyl inositol, dan sphingomyelin menurun setelah iradiasi. Hasil penelitian tersebut menguatkan bila perlakuan iradiasi itu secara signifikan mempengaruhi kandungan kimia dari daging kambing. Lalu di sini terdapat figur 5. Di figur 5 ini itu mengilustrasikan tentang perbandingan konten dari 12 subkelas lipid dalam 5 sampel grup dengan dosis yang berbeda tadi, kayak 0, 1, 2, 4, dan 6 kg. Di mana konten tersebut itu dihitung berdasarkan weight basis dengan satuan miligram per kilogram. Berdasarkan figur kelima, diketahui triacylglycerol itu merupakan lipid yang memiliki konten terbanyak atau melimpah dari 5 grup sampel yang kemudian diikuti oleh fosfatidylcholine, fosfatidyl etanolamine, dan sphingomyelin. Selanjutnya, sphingosine merupakan konten lipid yang jumlahnya itu paling rendah dari 5 grup sampel tersebut. Walaupun jadi yang terendah, tapi sphingosine itu mengalami peningkatan yang signifikan sama iradiasi. Selanjutnya, pada perlakuan iradiasi itu juga menyebabkan beberapa perubahan konten dari lipid, di mana diacylglycerol itu menyebabkan perubahan konten dari lipid, di mana diacylglycerol mengalami penurunan yang tajam karena perlakuan iradiasi. Lalu, penurunan konten dari diacylglycerol itu paling kecil pada dosis iradiasi 2 kg. Sedangkan pemberian perlakuan iradiasi itu ternyata mendorong peningkatan kandungan dari triacylglycerol. Dan konten triacylglycerol yang tertinggi itu ada pada sampel pada dengan dosis iradiasi 2 kg. Kedua hal itu dapat terjadi dikarenakan diacylglycerol merupakan prekursor dari triacylglycerol, dan iradiasi itu akan mendorong transformasi diacylglycerol menjadi triacylglycerol. Selanjutnya itu ada fosfatidylcholine dan lisofosfatidylcholine, di mana keduanya itu mengalami peningkatan konten yang signifikan selama perlakuan iradiasi, di mana keduanya mencapai jumlah konten yang maksimum itu pada dosis 4 kg iradiasi. Namun, setelah itu, kedua lipid ini mengalami penurunan, yaitu pada dosis iradiasi 6 kg. Hal itu menunjukkan bahwa perlakuan iradiasi itu meningkatkan sintesis fosfatidylcholine dan lisofosfatidylcholine,
terutama pada dosis 4 kg. Dan selanjutnya, selama proses radiasi, kandungan fosfatidil-amin itu meningkat secara perlahan. Sedangkan disofosfatidil-etanol itu berubah secara signifikan. Hal itu dapat terjadi karena konversi fosfatidil-serin itu menjadi fosfatidil-etamin sebanyak mungkin. Lalu fosfatidil-etanoamin itu diubah menjadi lisofosfatidil-etamin pada saat yang bersamaan. Kemudian bila dibandingkan dengan sampel lipid yang tidak diradiasi tadi, konten dari sphingomyelin itu mengalami penurunan yang sangat signifikan, sedangkan ceramide itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal itu menyebabkan bahwa iradiasi itu itu mendorong transformasi sphingomyelin menjadi ceramide. Lalu, bila dibandingkan dengan konten lipid pada sampel yang tidak diradiasi, konten dari fosfatidilserin, fosfatidilinositol, dan fosfatidilgliserol itu pada grup yang diiradiasi itu secara signifikan itu menjadi lebih rendah dibandingkan dengan sampel grup yang tidak diiradiasi. Hal itu disimpulkan bila lipid-lipid tersebut itu terpengaruh oleh lipolisis enzimatik atau oksidasi lipid selama iradiasi. Iradiasi itu memiliki efek yang signifikan pada spesies lipid dan tingkat kandungan molekul lipid, serta perubahan dinamis kelas lipid berkorelasi dengan jalur metabolisme lipid. Selanjutnya, yang kelima itu pokok bahasa yang terakhir, yaitu mengenai validation of the untargeted lipidomic method. Jadi, metode lipidomic yang tidak ditargeted itu divalidasi dengan menganalisis sampel-sampel yang dibuli dengan standar internasional lipid atau IS. Hal-hal yang dinilai antara lain itu mengenai linearitas, batas kuantifikasi atau LOQ, batas deteksi LOD, pemulihan, presisi, dan pengulangan. Di mana hasil validasinya itu tercantum pada tabel S3 yang ada di appendix A, dan ini adalah tabel S3-nya. Di mana hasil validasi tercantum berisikan yang pertama adalah koefisien korelasi linear itu secara universal itu lebih dari 0,99 dalam rentang linearnya. Lalu nilai LED-nya itu dalam rentang 0,69 hingga 2,97 gram per kilo, lalu LOQ-nya dalam rentang 2,3 sampai 9,89 gram per kilo. Kemudian pemulihan dari presisi yang dievaluasi dengan mengukur lipid internal standar dalam sampel menunjukkan bahwa pemulihan semua lipid itu pada kisaran 86 hingga 107%. Lalu yang memungkinkan penelitian lipid dalam daging kambing yang diiradiasi. Selain itu, presisi interday yaitu selama 5 hari dan intraday yang ditentukan oleh 6 ulangan sampel itu menilai lebih lanjut keandalan metode tersebut menghasilkan hasil relatif Lalu hasil relatif standar atau RSD-nya didapatkan pada presisi interday yaitu kurang dari 6,3% dan untuk intraday itu kurang dari 8,7%. Hal itu menunjukkan bahwa ketepatan metode yang ditetapkan untuk deteksi lipid sampel biologis kompleks itu dapat diterima. Kemudian pendekatan lipid yang tidak ditargetkan menunjukkan pengulangan yang sangat baik untuk penentuan lipid dalam daging kambing yang diiradiasi. Selanjutnya kita sudah sampai ke conclusion atau kesimpulan. Di mana terdapat 12 variabel spesies dengan 174 individual lipid, yaitu ceramide, diacylglycerol, disofosfatidil-choline, disofosfatidil-etanoamin, fosfatidil-choline, fosfatidil-etanoamin, fosfatidil-inositol, sphingomyelin, sphingosine gases, fosfatidil-glycerol, fosfatidil-serin, dan triacylglycerol, di mana menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan selama iradiasi. Selanjutnya, iradiasi itu menyebabkan peningkatan kandungan lipid yang kaya akan asam lemak tak jenuh. Contohnya tadi itu ada asam arachidonat yang ditemukan itu pada fosfatidil-choline, di mana ia meningkat secara signifikan selama iradiasi. Hal itu menunjukkan adanya potensial efek yang menguntungkan dari pelakuan iradiasi pada daging kambing. Selanjutnya tuh jalur metabolisme bagi signifikan lipid yang paling relevan adalah metabolisme gliserol fosfolipid dan metabolisme sphingolipid. Kemudian hasil penelitian itu juga menunjukkan bahwa 7 lipid termasuk triacylglycerol, fosfatidil-choline, fosfatidil-etanoamin, lisofosfatidil-etanoamin, ceramide, lisofosfatidil-choline,
dan sphingosine base meningkat setelah iradiasi. Lalu 5 spesies lipid termasuk diacylglycerol, fosfatidilserin, fosfatidilgliserol, fosfatidilinositol, dan sphingomyelin itu menurun setelah iradiasi. Selanjutnya, penelitian ini itu memberikan pengetahuan yang komprehensif terhadap efek iradiasi pada perubahan unit. Lalu, yang terakhir ada rantai ganda asam lemak tak jenuh yang ada dalam daging kambing itu bermanfaat untuk menunjukkan jika iradiasi itu penting dalam preservation food atau pengawetan daging. Dan dari saya, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi teman-teman semua, dan saya juga menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak dan Ibu dosen mata kuliah evaluasi gizi dan pengolahan pangan serta teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Anastasia Wulandari Senawati akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman. Namun, sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan kritik dan saran kepada saya. Semoga kritik dan sarannya bisa menjadikan saya pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya, saya akan memulai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi perbedaan utama antar ketujuh jalur metabolisme yang diujikan? Jadi, perbedaan utama antar ketujuh jalur metabolisme yang diujikan itu terletak pada perhitungan raw value dan impact value-nya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa iradiasi itu akan menyebabkan perubahan jalur metabolisme pada lipid. Maka dari itu, kita akan mencari mana sih jalur metabolisme yang paling relevan. Dan untuk mencari yang relevan tersebut, kita menggunakan analisis topologi jalur berdasarkan perhitungan raw value dan impact value-nya. Selanjutnya, saya akan menampilkan tabel 1. Pada tabel 1, kita bisa melihat ketujuh jalur metabolisme beserta raw value dan impact value-nya masing-masing, serta lipid-lipid yang masuk ke dalamnya. Selanjutnya, kita akan beralih ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini masih berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang menjadi faktor utama ke-174 diferensial lipid itu terlibat dalam 7 jalur metabolisme? Jadi, ke-174 lipid diferensial itu terlibat dalam 7 jalur metabolisme dikarenakan adanya proses iradiasi. Proses iradiasi tadi kan akan menyebabkan perubahan jalur metabolisme lipid yang ada pada sampel daging kambing kan. Maka dari itu kita akan mencari mana sih jalur metabolisme yang sesuai pada ke-174 lipid itu berdasarkan perhitungan raw value dan impact value-nya. Selanjutnya, yaitu ada pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana reaksi transformasi sphingomyelin menjadi ceramide dan bagaimana proses iradiasi itu akan berpengaruh dalam reaksi tersebut. Proses iradiasi pada sampel daging kambing itu akan menyebabkan penurunan kandungan dari sphingomyelin secara signifikan dan peningkatan kandungan dari ceramide secara signifikan. Kedua hal itu dapat terjadi karena adanya reaksi transformasi dari sphingomyelin menjadi ceramide. Berikut saya tampilkan reaksi transformasi sphingomyelin menjadi ceramide. Jadi, reaksi transformasi sphingomyelin menjadi ceramide merupakan reaksi hidrolisis dari sphingomyelin. Dengan bantuan enzim sphingomyelinase, maka sphingomyelin akan terhidrolisis menjadi dua produk, yaitu ceramide dan fosfokolin. Karena iradiasi itu menyebabkan reaksi hidrolisis pada sphingomyelin, hal itu berakibat pada penurunan konten atau kandungan dari sphingomyelin dan mendorong peningkatan konten atau kandungan dari ceramide. Selanjutnya, kita akan beralih ke pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat yaitu, pada quantification, analysis, and dynamic changes of significant lipid during irradiation, dijelaskan bahwa kandungan fosfatidilserin, fosfatidilinositol, dan fosfatidilgliserol pada sampel yang diiradiasi itu lebih rendah dibandingkan dengan sampel grup yang tidak diiradiasi. Dijelaskan bahwa hal itu disebabkan karena lipolisis enzimatis. Apakah ada penyebab lain selain pengaruh dari lipolisis enzimatis? Ya, ada. Selain karena lipolisis enzimatis, penurunan konten atau kandungan dari fosfatidilserin, fosfatidilinositol, dan fosfatidilgliserol beserta lipid-lipid lainnya itu
itu dapat disebabkan karena terjadinya oksidasi lipid. Di mana produk daging yang mengalami oksidasi lipid akan menyebabkan asam lemak tak jenuh itu bereaksi dengan oksigen yang reaktif, sehingga menyebabkan degradasi oksidatif pada lipid tersebut. Karena terjadinya degradasi oksidatif pada lipid menyebabkan penurunan konten dari lipid-lipid tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf jika jawaban-jawaban yang sudah saya berikan belum memenuhi harapan teman-teman. Semoga apa yang sudah saya jawab juga dapat menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.